Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Silakan untuk ketua kelas, apakah sudah hadir? Sudah, Bu. Ya, silakan untuk ketua kelas dipimpin bacaan doa jawabannya pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi tubillahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Al-Fatihah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukron kasiron kepada pemimpin pembacaan doa pembelajaran pada siang hari ini. Baik, untuk selanjutnya silakan dipakai atribut sekolahnya. Silakan on kamera ya untuk anak-anak. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Bagi namanya yang Ibu sebutkan, silakan bilang hadir ya. Abdullah Ega Jamil. Hadir, Bu. Aditya Ahmad Fadilah. Aditya Ahmad Fadilah. Aisyah Nuraini Putri. Hadir Ibu. Alif Dian Hasanah. Hadir Ibu. Alifia Sibabidin. Hadir, Bu. Alifia Najwa Salsabila. Hadir Bu. Amalia Kurnias. Hadir Bu. Andrian Amar Maulana. Hadir, Bu. Aulia Rahmah. Aulia Rahmah. Belum hadir. Kemistiara Rana Maritsa izin ya? Kemistiara izin. Iya, Bu. Ke sekolah. Iya, Bu. Kasih informasi. Dalil Adliyah. Hadir Bu. Farah Nur Fadilah. Hadir Bu. Farhanila Masa Rahmatullah. Hadir, Bu. Fida Kuratu Aini. Hadir Bu. Isra Laili. Hadir, Bu. Laili Ihwatul Syahla. Hadir Bu. Rofina Ardelina Rofifa. Hadir Bu. Muhammad Adis Ardian. Hadir, Bu. Mahira Itfi Naura. Hadir, Bu. Muhammad Egi Mulia. Egi sudah hadir. Muhammad Rian Aryadi. Rian Aryadi. Muhammad Naila Fadilah. Naila Fadilah. Naila Fadilah sudah hadir. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Rian sudah hadir ya. Naila Fadilah. Hadir Bu. Naila Dahlia Hanan. Izin ya. Iya Bu. Nailus Safira Rahman. Hadir Bu. Naisa Karen Az-Zahra. Hadir Bu. Najwa Cayara Firdi. Hadir Bu. Naiza Kenzabrina. Naiza Kenzabrina. Tolong diinformasikan ya untuk teman-teman yang belum masuk. Raffi Ahmad Kurniawan. Hadir, Bu. Raif Fadil Khairi. Hadir, Bu. Reva Laudia Zaken. Hadir Bu. Rizkia Ramadhani. Rizkia Ramadhani. Rosa Ulan Pratiwi. Hadir Bu. Siti Humairah. Hadir. Siti Humairah.
Tata Anjani Mulyono Putri. Tata sudah hadir. Taskia Hanuna. Hadir, Bu. Tiara Wahyuningsi. Hadir, Bu. Umar Utomo. Hadir, Bu. Zira Rizkia Putri Lestari. Hadir, Bu. Baik, Ibu sebutkan ya bagi namanya yang tadi belum hadir. Aditya Ahmad Fadilah. Hadir, Bu. Sudah hadir. Andria Aulia Rahmah. Ibu Aul yang rusak. Aulia Rahmah, kenapa? Sudah hadir Handphonenya Aulia lagi Rahmah. rusak. Ntar dia lagi coba masukin handphonenya, Bu. Oke, siap. Terima kasih Adis informasinya. Iya, Bu. Pak Egi Mulia sudah hadir. Hadir, Bu. Hadir. Naiza Kenza Brina. Tadi izin cap 3 Jambri. Apa? Kenapa, Naiza? Izin? Iya, Bu, Izin cap cap 3 Jambri. Oke. Nah ini yang belum hadir, tolong diinfonya agar. Ibu maaf tadi itu katanya di chat Aulia hadir Bu, tapi nggak bisa buka kamera sama mic-nya. Kedua, alhamdulillah 90% dari kalian dengan cukup analisis sifat taubat. Apa kelompok 5 sudah hadir semua? Sudah, Bu. Sudah. Siap? Untuk kelompok 5 nanti nama-nama yang berhalangan tolong dikirim ke Ibu ya. 5. Baik Bu. Kelompok 5. Representasi itu. Bu, Ibu suaranya putus-putus, Bu. Anak-anak yang lain. Suara putus-putus ya, mohon maaf ya. Jadi dipersilakan untuk bagaimana kelompok 5? Apakah ada kendala? Ya, silakan.
Silakan dimulai. Mas, sudah bisa dimulai? Silakan situng Mairo bisa dimulai, bisa dibuka. Apakah ada kendala? Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi tentang taubat. Pertama, anggota yang pertama yaitu ada Najwa Cahyara Firdi. Yang kedua ada Naila Dahlia. Yang ketiga ada Kemis Tiara Marisa. Yang keempat ada Siti Umairo. Yang kelima ada Tazkiyah Hanunah. Dan yang keenam ada Zira Rizkia. Pengertian taubat. Taubat itu apa sih? Taubat menurut bahasa berasal dari kata taubah yang bermakna kembali. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menyesali perbuatan maksiatnya, serta bertekad kuat untuk tidak mengulanginya dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya, serta menahan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang menimbulkan dosa. Melakukan amal soleh dan meninggalkan larangannya merupakan wujud nyata dari taubat. 2. Dalil dan hadis. Dalil dan hadis mengenai taubat diantaranya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu sodaqoti wa annallaha huwa tawwabur rahim. Artinya, tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha menerima taubat bagi penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yaqbalu taubata abdi ma lam yughargir. Artinya, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3537. Yang ketiga, jenis taubat. Ngelek, bentar dulu. Taubat ada jenisnya, yaitu 1. Menyesal. Menyesal adalah sebuah penyesalan atas segala perbuatan yang salah. Yang kedua itu ada firor. Firor adalah sebagai tindakan melarikan diri dari ketidaktaatan kepatuhan. Yang ketiga ada inabat. Inabat adalah orang-orang yang bermula selalu bertobat, bahkan jika mereka tidak melakukan dosa dengan kesadaran yang penuh dan akan bergerak semakin dekat pada Allah dan pertobatan sebagai kebiasaannya. Jenis taubat berdasarkan pelaksanaannya yaitu ada 1. Taubat secara lisan, 2. Taubat di dalam hati, dan 3. Taubat yang diiringi dengan perbuatan baik. Taubat yang sesungguhnya itu adalah taubat nasuha.
Yang keempat, yaitu ada syarat-syarat bertaubat. Memangnya bertobat itu butuh syarat ya? Iya dong, kalau mau bertobat itu harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama Islam, yang kedua menyesal dosa-dosanya yang telah diperbuat, yang ketiga mengakui dosa-dosanya, yang keempat ikhlas bertaubat, maksudnya tidak ada ria dan lain-lain. Yang kelima ada mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan istighfar. Yang keenam ada berjanji tidak akan mengulanginya. Yang ketujuh ada menutupi kesalahannya dengan perbuatan terpuji. Yang kedelapan ada memperbanyak istighfar. Yang kesembilan masa taubat sebelum meninggal dan sebelum hari akhir. Yang ke-10, jika perbuatan dosanya bersangkutan dengan orang lain, maka ditambah syarat lain, seperti harus ada pernyataan bebas dari hak lain yang dirugikan. Jika berupa harta, maka kembalikan hartanya. Jika berupa tuduhan, ghibah, fitnah, dan lain-lain, maka harus meminta maaf. Yang kelima, yaitu ada keutamaan dan kedudukan. Apa aja sih keutamaan dan kedudukan orang yang bertobat? Keutamaan dan kedudukan orang yang bertobat yang kita tahu yaitu ada 4. Yang pertama, ada mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada Allah Subhanahu wa taala melimpahkan barokahnya kepada mereka yang sering bertaubat. Yang ketiga, diberi nikmat rezeki dan kemakmuran hidup di dunia. Yang keempat, mendapatkan pahala dan nikmat abadi di akhirat kelak. Nah, pintu tobat itu selalu terbuka lebar-lebar. Dari pintu hembusan-hembusan rahmat, kelembutan, dan kenikmatan keluar. Jadi, taubat itu menumbuhkan iman dan amal yang soleh. Dengan demikian, taubat berarti telah merealisasikan makna taubat yang positif. 6. Contoh perilaku bertaubat. Contoh perilaku bertaubat itu apa aja sih? Contoh perilaku bertaubat, membaca istighfar, melaksanakan sholat sunnah taubat, meminta maaf bila dosanya terhadap sesama manusia, berjanji tidak akan melakukan perbuatan dosa lagi. Contoh perilaku bertaubat itu sebenarnya banyak banget. Intinya kalau mau bertaubat itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukannya sepenuh hati, bukan asal-asalan. Biar apa? Biar taubatnya diterima sama Allah. Kan sedih ya, kita udah taubat banyak nih, ngelakuin perbuatan baik, tapi ngelakuinnya setengah hati, terus nanti nggak diterima sama Allah. Nah, udah segitu aja deh dari kami. Kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Kalau nggak ada, kami pamit undur diri. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, baik. Cukup bagus ya untuk kelompok 5. Silakan untuk anak-anak yang lain yang bertanya dipersilakan. Dibuka sesi tanya jawab ya. Silakan untuk yang ingin bertanya. Silakan untuk kelas MIPA 1. Saya mau bertanya. Silakan sebutkan namanya. Mahira dari kelompok 7. Mahira. Mahira ya, silakan. Yang hingga tidak bisa dimaafkan meskipun Silakan diulang Mahira pertanyaannya. apakah ada perbuatan yang begitu buruk sehingga tidak bisa dimaafkan meskipun
Gimana kelompok 5 sudah dicatat pertanyaan dari Mahira? Maaf Bu, bisa ulang nggak Bu pertanyaannya? Mahira tolong diberikan pertanyaan yang benar ya, jangan sambil ketawa-ketawa. Sudah terdapat di kolom komentar ya untuk kelompok 5. Jelek. Ya, silakan. Ada lagi? Saya Bu, Ya, silakan sebutkan namanya. Farah Fadilah, kelompok. Silakan Farah. Ciri-ciri orang yang taubat tak keterima itu apa? Ciri-ciri orang bertaubat. Ciri-ciri yang taubatnya diterima oleh Allah apa? Bagaimana kelompok 5? Satu lagi ya. Silakan satu orang lagi untuk. Bu, saya Bu. Iya, silakan siapa namanya? Umar Utomo Bu, dari kelompok 4. Ya, silakan Umar. Jadi kan kalau kita bertobat, syaratnya harus nggak boleh ngelakuin lagi tuh. Nah, kita kan manusia, jadi ada kemungkinan kita ngulangin kesalahan yang sama lagi. Nah, kalau gitu gimana tuh? Apa tobatnya masih diterima atau bagaimana? Umar bisa tolong diulang lagi nggak soalnya? Pertanyaannya. Oke. Kalau kita bertobat, syaratnya kita nggak boleh ngelakuin lagi. Nah, karena kita manusia, ada kemungkinan kita ngulangin kesalahan yang sama lagi. Nah, itu hukumnya bagaimana tuh? Apa tobat kita masih diterima atau bagaimana gitu? Terima kasih. Maksudnya seperti ini ya untuk kelompok 5. Bagaimana hukumnya apabila kita sudah bertobat tetapi kita mengulanginya kembali. Seperti itu ya Umar ya? Ya, Bu. Ya, baik. Silakan dipersiapkan ya jawabannya untuk kelompok 5. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mahira. Taubat yang tidak akan diterima oleh Allah yaitu syirik, walaupun meskipun dia sudah bertaubat. Terima kasih. Ada lagi Siti? Bagaimana Mahira? Tobat yang tidak diterima itu syirik. Silakan dijawab terlebih dahulu ya, nanti di akhir Ibu akan menyimpulkan semuanya. Ayo silakan. Untuk kelompok 5 yang izin nanti nama-namanya dikirim ke Ibu ya. Silakan Naila, Taskia, Najwa.
sisa 2 pertanyaan lagi ya. Selanjutnya nanti Ibu akan Bentar ya, Bu. iya. Ya, sambil menunggu teman-teman yang kalian yang menyiapkan jawaban dari teman-teman kalian lagi, Ibu akan menjelaskan sedikit bahwasanya taubat itu ialah berasal dari bahasa Arab yang artinya kembali dari maksiat kepada taat. Yang pertama dalam kamus Al-Munawir, taubat itu berasal dari kata taba yatubu tauban wa taubat wa mataban. Disebut taba ilallah atau bertobat. Ghafarallahu taballahu alaihi atau mengampuni, nadimu itu menyesal, taba alallahi itu bertaubat. Tolaba minhu an yatuba, meminta agar bertaubat. Taubatu itu taubat, ibu itu yang bertaubat, dan tawabu itu asma Allah. Bagaimana? Itu adalah kata taubat yang berasal dari bahasa Arab di dalam kamus Al-Munawir. Ya, nanti seterusnya Ibu akan menjelaskan di PPT Ibu setelah teman-teman kalian menjawab semua pertanyaan. Silakan untuk kelompok 5. Bagaimana kelompok 5? Sisa 2 penanya lagi yang belum dijawab. Ibu harap semua pada on cam ya. Di sini hanya terlihat Umar Utomo, Zira yang on cam ya. Kamera saya mati, Bu. Nggak bisa dibuka. Silakan kelompok 5. Jangan membuang-buang waktu ya. Kelompok 5. Ayo silakan kelompok 5. Tadi dari Umar. Saya mau jawab, Bu. Iya, silakan Zira. Tadi pertanyaan dari Farah ya. Ciri orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda pertama, umat tersebut menjauhi segala pertemanan dengan orang yang ahli kemaksiatan atau berbuat kejahatan. Yang kedua, melihat perkara dunia yang sedikit sebagai sesuatu yang banyak di hadapannya, sedangkan melihat perkara akhirat yang banyak sebagai sesuatu yang sedikit. Yang ketiga, umat menjauhi segala perbuatan yang menjurus ke dalam dosa dengan bekal ilmu dan ketaatan. Dan yang keempat, itu telah timbul kesadaran untuk tidak melakukan kejahatan. Sekian. Ya, terima kasih Zira. Bagaimana Farah? Sudah puas dengan jawaban dari Zira? Ya, baik. Berarti tinggal 1 penanya lagi ya. Pertanyaan dari Umar Utomo belum diberikan jawaban. Silakan ditunggu. Sangat minim ya ketika kita sedang belajar menggunakan media seperti ini. Jadi ada saja kendala entah jaringan. Saya mau jawab pertanyaan dari Kita bisa. Umar Ya, silakan untuk kelompok 5. tidak.
Tadi kan Umar nanya ya, kalau misalkan kita udah tobat nih, tapi kita masih ngelakuin dosa, itu tobatnya masih terima lagi apa enggak? Nah, jawabannya yaitu itu masih diterima lagi, karena ada hadis yang diriwayatkan, yaitu hadis At-Tirmizi nomor 3880. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yaqbalu taubatan abdi ma lam yufgorjid. Sungguh Allah menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Jadi kalau misalkan kita dosa tapi kita taubat lagi, itu masih diterima selagi nyawa kita belum sampai di kerongkongan. Ya, terus Najwa? Ada lagi Najwa? Enggak, Bu. Udah itu doang. Bagaimana Umar, sudah puas dengan jawabannya dari Najwa? Ya, oke, makasih. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya Ibu akan menampilkan PPT yang Ibu buat. Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai taubat ya. Silakan diperhatikan ya dan disimak dengan baik. Apakah sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ibu akan perkenalkan. Sudah ya? Sudah terlihat ya? Jelas tidak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai menganalisis hakikat, syarat-syarat, dan kedudukan taubat sebagai fondasi perjalanan rohani. Kompetensi dasar yang kita dapat yaitu menguraikan pengertian taubat, menelaah hakikat taubat sebagai fondasi perjalanan rohani, memerinci syarat-syarat taubat sebagai fondasi perjalanan rohani, menguraikan kedudukan taubat sebagai fondasi perjalanan rohani, dan menguraikan keutamaan taubat sebagai fondasi perjalanan rohani. Selanjutnya itu ialah tujuan pembelajaran pada materi hari ini ialah 1. Menghayati dan menyadari bahwa mempelajari taubat sebagai 2. Fondasi perjalanan rohani adalah sebagai bagian dari ajaran agama. Yang ketiga, mengklasifikasi kedudukan taubat sebagai fondasi perjalanan rohani. Yang keempat ialah merumuskan kedudukan taubat sebagai fondasi perjalanan rohani. Dan yang terakhir ialah mengidentifikasi kedudukan taubat sebagai fondasi perjalanan rohani. Tolong disimak ya dan diperhatikan. Pengertian taubat. Secara bahasa, taubat berasal dari bahasa Arab yang artinya kembali dari maksiat kepada taat, seperti yang Ibu jelaskan tadi di dalam Kamus Al-Munawwir ya. Terus, terdapat juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata taubat itu diartikan sadar dan menyesal akan dosa atau perbuatan yang salah atau jahat, dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Sampai sini paham anak-anak mengenai taubat? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik. Ibu lanjutkan kembali ya. Taubat berakar dari kata tabah, yang berarti dengan kata tabah adalah an-naba dan abah. Orang yang bertaubat karena takut azab Allah Subhanahu wa taala disebut taib atau isim fa'il dari tabah. Dan apabila karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala disebut awwab. Selanjutnya, secara istilah, taubat adalah tindakan yang tidak wajib dilakukan atas setiap dosa. Setiap perbuatan salah atau dosa yang melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia bertaubat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Jika dosa yang diperbuat itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kecuali orang tersebut meminta maaf kepada orang yang telah bersangkutan. Jadi apabila kita
memiliki kesalahan pada orang lain, maupun itu dosa sugro ataupun kubro, kita harus meminta maaf ya apabila kita memiliki kesalahan pada orang lain, seperti itu ya anak-anaknya. Dan apabila kita mendustai Allah atau mencela Allah, dipercepat kalian untuk meminta maaf pada Allah dengan cara bertaubat, sholat, mengaji, dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya ya Allah, itu ialah hakikat taubat. Hakikat taubat yaitu perasaan yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sisa usianya, serta menahan diri dari dosa. Melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyatanya dari taubat. Mengucapkan istighfar merupakan wujud perbuatan awal bertaubat. Jadi apabila kita melakukan kesalahan yang kita sadari, yang seharusnya kesalahan itu kita tidak harus melakukannya, tetapi kita sadar kalau kita telah melakukannya. Jadi kita harus mengucapkan istighfar, dan kita harus mengucapkan istighfar yang itu merupakan wujud perbuatan awal kita bertaubat. Seperti itu ya. Selanjutnya, taubat memiliki 3 syarat. Sebenarnya syaratnya itu terdapat banyak, hanya saja Ibu meringkasnya menjadi 3 ya. Sampai sini paham anak-anak mengenai pengertian taubat dan hakikat taubat? Anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Tolong disimak ya, nanti Ibu akan tanya. Baik, selanjutnya taubat memiliki 3 syarat. Yang pertama itu ialah menyesal atas semua kesalahan yang telah dilakukan. Yang telah dilakukan itu terdapat istilah namanya ialah nada. Yang kedua itu ialah menarik diri dari kesalahan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itu terdapat namanya berupa ikhlas. Dan yang ketiga itu tidak mengulangi lagi dan mengganti kesalahan itu dengan amal kebajikan. Yaitu dengan kata lain itu adalah ibdal. Jadi di sini terdapat 3 syarat dan 3 nama-nama lain dari syarat tersebut ya anak-anak ya, terdapat nadam, ikla, dan ibdal. Paham anak-anak? Paham, Bu. Kalau paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya anak-anak ya, apabila kalian memperhatikan dan menyimak insya Allah kalian paham. Kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Hamba yang meneliti jalan menuju Rabb-Nya tidak akan menjauhinya atau jalan tersebut dan selalu menetapinya sampai mati. Jadi, taubat adalah langkah awal dan langkah akhir seorang hamba. Kebutuhan dirinya terhadap taubat di akhir perjalanan sangatlah diperlukan. Sebagaimana halnya kebutuhannya di awal perjalanan juga sangat besar. Taubat yang sesungguhnya itu adalah taubatan nasuha. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir, taubat yang tulus lagi mantap itu adalah taubat nasuha. Taubat yang bersungguh-sungguh yang menghapuskan keburukan-keburukan sebelumnya dan mencegah keburukan yang akan mendatang. Taubat nasuha adalah meninggalkan dosa yang telah dilakukan serta lagi di masa datang. Jadi di sini telah dijelaskan bahwasanya taubat yang sesungguhnya itu, taubat yang benar-benar sangat diampuni sama Allah itu adalah taubatan nasuha. Ya, sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Mengenai taubat nasuha ya. Paham, Bu. Ini dijelaskan juga menurut Said bin Al-Musayyab, taubatan nasuha adalah nasihat diri karena telah bersalah dan patuh menuruti nasihat itu. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa taubat itu adalah kembali mengikuti jalan yang benar dari jalan sesat yang telah ditempuhnya. Ibnu Katsir berpendapat, taubat nasuha adalah taubat yang hak dilakukan sepenuh hati dan menghapus keburukan-keburukan yang dilakukan sebelumnya, mengembalikan keaslian jiwa orang yang bertaubat serta menghapus keburukan-keburukan yang dilakukannya. Keutamaan taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk bertaubat dan berjanji akan menerima taubat mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, terdapat di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 25. Dia membuka pintu harapan bagi hambanya yang meraih maaf dan ampunannya. Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan agar mereka bersandar kepada kemurahan dan kedermawanan. Memohon agar kesalahan digugurkan, aibnya ditutupi, dan agar taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menolak mereka dari rahmat Allah Azza wa Jalla.
dan pintu antara mereka dan Allah pun tidaklah dikunci. Jadi Allah itu sangat baik sekali ya, sangat maha mulia, maha memaafkan ya. Jadi Allah itu masih bisa menerima pintu maaf untuk hamba-hambanya. Dibukalah pintu selebar-lebarnya bagi hambanya yang ingin bertaubat kepadanya. Orang yang bertaubat dari dosa adalah orang yang mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala serta rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan barokahnya kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya nikmat rezeki dan kemakmuran hidup di dunia. Serta Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepadanya pahala agung dan nikmat abadi di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai pahala orang-orang yang bertobat kepadanya. Baik, selanjutnya yaitu adalah tugas akidah akhlak. Sampai sini, apakah kalian sudah mengerti mengenai taubat? Pengertian dari taubat sudah mengerti hakikat serta syarat-syarat dan kedudukannya? Insya Allah ngerti. Ya, baik, selanjutnya siapkan alat tulis kalian, dapat tugas akidah akhlak. Terdapat di PPT yang sudah terlihat oleh kalian. Sudah kelihatan semua anak-anak? Sudah, Bu. Ya, silakan di screenshot ataupun ditulis. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, baik. Sampai sini sudah paham semua anak-anak? Sampai sini sudah paham semua anak-anak? Sudah, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah. Insya Allah. Baik, selanjutnya Ibu akan mengirim link games mengenai mata pelajaran kemarin yang sudah kita pelajari. Silakan anak-anak memainkan game mata pelajaran akidah akhlak. Ibu akan mengirim linknya ya ke grup ya. Kalian isi dengan waktu 5 menit, oke? Semangat dong, Ibu kirim link games nih, biar tidak bosan dalam pembelajaran nih. Ada hadiahnya nggak, Bu? Belajar aja dulu. Bentar ya, jangan Ibu kurang belajar. Tunggu ya. Perdana ini di kelas kalian. Karena kelas kalian itu awal dari semua mata pelajaran. Tunggu ya. Tapi sebelumnya sudah paham belum mengenai taubat, hakikat, kedudukan, serta syarat-syaratnya? Sudah ya. Tadi Ibu sudah membuka, cuman jaringan Ibu kurang bagus. Tunggu ya. Ditunggu ya anak-anak ya. Mohon maaf ya, terdapat kendala. Mohon maaf ya anak-anak ya, terdapat kendala sebentar ya.
Ditunggu ya sebentar ya anak-anak ya. Iya, sebentar ya ditunggu ya. Ya, Bu. Masih ada sisa waktu jadi biar sekalian habis. Oke, Ibu share ya. Ibu share di grup kelas apa di Meet aja ya? Di kelas aja, Bu. Di kelas aja ya. Kelas saya kelas. Oke, Bu share di kelas nih. Oh my God. Sudah Ibu share ya di grup ya. Sudah pada buka? Sudah dibuka? Belum, Bu. Diisi menggunakan nama kalian ya. Oke, Ibu tunggu. Sudah? Sudah dibuka semua? Sebentar, Bu. Jaringan saya lagi error, Bu. Udah. Mohon maaf ya, terdapat kendala. Bagaimana, sudah siap? Ini pencet start atau bagaimana, Bu? Ya, sudah siap belum? Ya, Ya, Bu. silakan dimulai. Silakan dimulai. Ya, silakan.
Yang sudah diisi nanti dapat ya di grup kelas ya. Ibu, ini cara ngerjainnya gimana? Hah? Dijalanin. Iya, jalanin ya, jalanin. Bisa lucu kan? Jalanin, dipencet gitu, dimasukin ke kotak. Ayo. Sama yang lain. Yang fokus pelan-pelan, banyak Ya, Bu, musuh. HP saya nge-lag, Bu. Nggak bisa dipencet, Bu. Ayo. Diserem sekali nih. Ibu juga sedang main ini. Mana yang lain bisa? Bisa, Ibu. Diberikan Bisa. pendapat ya nanti di grup mengenai games pembelajaran pada hari ini. Hati-hati, banyak sekali musuh di situ. Kok saya ada kelar sih, Bu? Gimana? Ntar ketahuan yang dapat ranking. Malingnya. Bu, ada hadiahnya nggak, Bu? Udah kerjaan dulu itu tugas dari Bu Zakia. Nanti di akhir selesai Ibu PKL ya, gift-nya. Lah, kok nyawa saya habis, Bu? Kan ada nyawanya hanya 3. Udah ada yang selesai? Tuh, gimana dulu? Kalau udah mati ini gimana? Kalau udah mati udah selesai. Berikan pendapat di grup. Dapat nilainya berapa? Screenshot di Ibu, grup. kok nyawanya cuma 3, Bu? Ya, maunya berapa nyawanya? Saya ketabrak mulu. Bu, ketabrak mulu. Gimana, seru nggak gamesnya? Susah. Kenapa susah? Gerakinnya. Susah, Bu, gerakinnya. Hanya sabar. Susah, Bu. Bisa. Tahut, Bu. Susah, Bu. Mendingan Bu, masa- tahut. Kok tadi Bu, ada masa yang saya gak ada tiba-tiba jawabannya dari sih, Bu? ulang, Bu? Apanya hilang? Saya dari ulang tiba-tiba. Kok dari ulang? Kenapa? Nggak tahu, Bu. Udahlah, Bu, jalanin aja lah. Ya udah, tapi seru kan nanti pelajaran selanjutnya Ibu akan membuat seperti ini lagi. Ya, Bu. Ya, Bu, mendingan kahut, Bu. kahut. Kalau kahut Iya, Bu. kurang seru karena tidak bisa merefreshing kalian. Bagaimana? Sudah selesai semua mengerjakannya? Udah. Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik anak-anak. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan menutup pelajaran pada hari ini. Mohon maaf, untuk terakhir kalinya mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, dipersilakan untuk ketua kelas memimpin doa penutup pembelajaran pada siang hari ini. Untuk tugas sudah paham semua ya? Udah, Tugas Bu. terakhir hari Jumat ya. Tugas terakhir hari Jumat ya. Silakan Ega dipimpin doanya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukuran kasiran, terima kasih Ega. Baik, untuk terakhir kalinya mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu atau dari jaringan Ibu. Maaf juga apabila salah-salah kata dari Ibu. Maafkan. Ya. Ada yang ditanyakan? Saya mau nanya, Bu. Silakan Ega.
tadi yang tugas itu gambarnya kan ada orang sholat sama lagi ngapain. Kamu lihatnya gimana? Itu kamu nanti menganalisis. Gitu. Yang pertama kan ada 3 gambar kan. Pertama apa? Nah, nanti kamu analisis tuh dari gambar tersebut itu nanti jadinya apa. Kamu simpulkan jadi satu. Seperti itu, paham? Jadi ada 3 gambar. Itu ada 1 gambar sebenarnya. Kamu hanya menganalisis dari ketiga gambar itu, kesimpulan yang kamu dapat dari situ apa. Ya, Bu. Ya, ada yang ingin ditanyakan kembali? Ibu rasa sudah cukup ya. Bu, Baik, maaf. akhir. Ini tugas kelompok atau individu, Bu? Tugas individu. Ya, Bu, makasih. Oke, baik. Tugas dikumpulkan hari Jumat ya. Ibu kasih dispensasi sampai jam 5 sore. Ibu harap semuanya mengumpulkan, tidak ada yang terlambat menyerahkan. Karena ini adalah minggu-minggu terakhir Ibu PKL dan mengajar kalian. Baik? Kumpulinnya di GCRB ya? Iya, di GCR. Ibu rasa sudah cukup ya? Baik, akhirul kalam. Terima kasih semuanya untuk anak kelas 10 MIPA 1. Semoga sehat selalu, ilmunya bermanfaat, dijaga kesehatannya, tetap mematuhi protokol kesehatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu.